Iya pemirsa, teka-teki bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo perlahan mulai terjawab ya mungkin kalau misalnya bisa kita asumsikan begitu, terutama dari reaksi calon pemilih. Nama Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD dan juga Andika Perkasa kian santer disebut menjadi calon kuat pendamping Ganjar dalam Pilpres 2024. Sementara Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dipastikan tidak mungkin menjadi bacawa pres bagi Ganjar. Hal itu lantaran keduanya bukan berasal dari parpol pengusung Ganjar maksud kami dalam Pilpres 2024. Jadi pertanyaannya siapakah pendamping atau sosok yang nantinya akan dipilih Ganjar sebagai pendamping ini? Apakah justru akan ada nama baru yang tidak terduga muncul di detik-detik terakhir pendaftaran seperti di tahun 2019? Kita bahas lebih dalam malam hari ini sudah bergabung bersama kami via atau melalui sambungan Zoom. Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP, kemudian Eko Kuntadi selaku Dewan Pembina Ganjarian, serta analis politik Adi Praitno. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, siap, Sekjen. Kita masih menunggu kehadiran Mas Adi begitu ya untuk bergabung bersama kami atau katakanlah bersama dengan Pak Hasto dan juga Mas Eko malam hari ini. Tapi langsung saja mungkin saya akan tanya terlebih dahulu kepada Mas Hasto begitu. Mas Hasto kemarin sempat mengatakan sesuatu begitu yang menarik terkait dengan siapapun yang nantinya akan dipilih menjadi pendamping Pak Ganjar ini butuh sebuah atau akan ada elemen of surprise gitu. Ada dua poin atau ada dua insinuasi yang menarik di sini, ada elemen dan ada surprise-nya begitu. Bisa dielaborasi seperti apa maksudnya? Ya, perspektif elemen of surprise ini kan selalu dirancang sebagai bagian dari strategi komunikasi politik. Bisa karena momentumnya, kemudian juga calon wakil presiden yang diumumkan untuk mendampingi Pak Ganjar untuk gerak cepat Indonesia Maju. Juga siapa yang mendampingi ketika pengumuman itu dilakukan. Inilah yang kemudian dikemas dalam suatu strategi komunikasi yang tepat sehingga momentum pengumuman sama dengan ketika Pak Ganjar Pranowo diumumkan ini memberikan suatu daya gerak bagi rakyat bahwa yang diputuskan untuk capres dan cawapres yaitu Pak Ganjar dan wakilnya yang masih dirahasiakan itu memang betul-betul didedikasikan bagi kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya PDI Perjuangan semata. Tetapi kita ingin melahirkan pemimpin yang melanjutkan gerak cepat kemajuan dari Presiden Jokowi dan antara Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu satu nafas kepemimpinan. Ini terbukti dari karakter yang ditampilkan Pak Ganjar, karakter belusukan, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang berprestasi, family man. Dan inilah yang akan diangkat sebagai salah satu diferensiasi dari Pak Ganjar Pranowo yang memang otentik, memang genuine, yang melekat di dalam karakter kepemimpinan Pak Ganjar. Jadi itu saja tanggal mainnya. Baik. Tapi Mas Hasto, yang bikin saya penasaran begitu dari 4 nama yang sedang mengerucut saat ini. Kang Emil kita coret ya, walaupun satu-satunya dari 5 nama sebelumnya yang dikantongi begitu oleh Ibu Mega. Kang Emil atau hanya Kang Emil yang pernah bertemu dengan Bu Mega begitu. Koreksi saya kalau saya salah. 4 yang lainnya belum pernah ketemu dengan Bu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi dari 4 nama yang sekarang begitu, kira-kira kalau misalnya kita bisa melihat dari ciri-ciri yang tadi sudah diberikan oleh Mas Hasto, sudah kelihatan belum sih syarat dan juga prasyaratnya muncul atau paling banyak ada di sosok siapa? Kalau kita cermati dulu terhadap pernyataan Mbak Puan, ini kan memang banyak yang memelintir. Apa yang disampaikan oleh Mbak Puan kan sebagai bagian dari etika politik mengingat pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Karena Golkar sudah ada keputusan yang menetapkan Mas Erlangga baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden dan mereka telah memutuskan bergabung dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo, tentu saja ada etika yang harus dipegang oleh PDI Perjuangan selama Mas Erlangga, selama Mas Ridwan Kamil berada di dalam kedisiplinan sebagai anggota Partai Golkar, tentu saja itu tidak memungkinkan. Tapi politik ini kan sangat dinamis. Kemudian terhadap nama-nama yang juga disebut oleh Mbak Puan seperti Pak Mahfud MD, Pak Erick Thohir, kemudian juga ada Pak Sandiaga Uno.
ada Pak Andika Perkasa, itu kan sosok nama-nama yang memang telah disuarakan oleh publik dan diakui kepemimpinannya. Tergantung nanti bagaimana narasi yang akan dibangun, karena nama-nama yang disebut itu memiliki suatu strong point yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya saling melengkapi. Misalnya Prof. Mahfud MD, beliau sebagai sosok yang sangat memahami aspek-aspek hukum, reformasi hukum, dan kemudian memiliki pengalaman yang sangat lengkap baik sebagai eksekutif, legislatif maupun juga di Mahkamah Konstitusi. Pak Sandiaga Uno yang juga direkomendasikan oleh P3 di dalam bidang ekonomi kreatif, pengalaman dalam kontestasi Pilpres, juga memiliki suatu daya juang yang mampu menarik pemilih muda. Mas Andika Perkasa dengan kepemimpinan yang membangun jalur karir di militer, tentu saja memiliki hal yang positif ketika misalnya harus head to head dengan Bapak Prabowo. Semuanya punya nilai-nilai positif. Yang penting bagaimana ini menjadi satu kekuatan yang menunjukkan bahwa dengan banyaknya opsi cawapres dari Pak Ganjar Pranowo menunjukkan bahwa beliau memang sosok pemimpin yang menarik perhatian begitu banyak pihak, sehingga bacawa presnya pun sosok-sosok yang dikenal sangat kompeten, memiliki kredibilitas yang tinggi. Oke, baik-baik. Tinggal mencari siapa dari keempat nama ini, atau mungkin malah ada nama baru begitu kalau kita bicara mengenai element of surprise, Mas Hasto? Kalau secara empiris tahun 2019 di dalam upaya untuk mengonsolidasikan partai politik, tiba-tiba kan muncul nama Kiai Haji Maruf Amin di permukaan, dan dari situlah terjadi konsolidasi partai politik sehingga muncul dua pasang calon itu secara empiris. Nah, bagaimana dengan 2024? Ya semua kita lihat, karena dinamika politik ini sangat tinggi, juga tergantung bagaimana para ketua umum merespon dari berbagai tantangan persoalan yang dihadapi bangsa ini untuk melakukan konsolidasi antar partai. Baik. Nah, kalau Mas Eko sendiri bagaimana begitu, terutama kalau kita bicara dari perspektif akar rumput atau teman-teman begitu dari relawan Pak Ganjar Pranowo, kalau melihat dari 4 nama yang saat ini sedang digadang-gadang paling kuat begitu untuk mendampingi Pak Ganjar, atau mungkin ada nama-nama lain begitu yang juga dicalonkan oleh parpol dalam koalisi berkelanjutan maupun nama lain begitu yang dianggap viable, yang punya nilai surprise, nilai kejutan yang menarik dari kacamata Ganjarian, dari kacamata Mas Eko? Iya. Ada. Terima kasih Mbak Fani. Iya, kalau di teman-teman relawan ya, artinya kami ini kan terbentuk jalan itu sudah cukup lama sekali, dan sampai saat ini memang kita fokus untuk pemenangan Mas Ganjar Pranowo. Namanya relawannya Ganjarian. Itu artinya memang fokus kepada Ganjar Pranowo. Kita tidak akan memasuki wilayah yang memang itu urusannya senior-senior kita di parpol. Tadi Mas Hasto sudah ceritakan bahwa nanti keputusan siapa yang akan mendampingi Mas Ganjar itu adalah para ketua partai politik. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan. Fokus kita pada saat ini adalah bagaimana memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo, menginformasikan prestasi-prestasinya kepada masyarakat. Jadi menurut kami, siapapun orang yang nanti akan dipertimbangkan oleh para pimpinan parpol untuk mendampingi Mas Ganjar itu tidak akan mengubah persepsi kami, tidak akan menurunkan semangat kami untuk terus mengkomunikasikan bahwa kita punya putra terbaik loh di Indonesia untuk menjadi pimpinan melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut kami bahwa ada banyak memang nama-nama yang tersedia di publik seperti yang sudah disampaikan tadi. Tapi berdasarkan hasil survei tadi, kalau itu kita jadikan patokan, nama-nama itu tidak terlalu berpengaruh terhadap elektabilitasnya Mas Ganjar. Adanya masih di rentang margin error gitu ya. Jadi kita perhatikan bahwa menurut kami apapun yang nanti disiapkan oleh partai politik untuk mendampingi Mas Ganjar, menurut kami itu adalah pertimbangan yang sudah cukup matang, dan kita sebagai orang yang bergerak di akar rumput, bergerak di bawah, terus saja bergerak sementara partai politik
yang memang punya fungsi untuk juga memilih pasangan yang paling cocok buat Mas Ganjar itu bergerak dengan wilayahnya sendiri. Jadi kita tidak menunggu siapa yang menjadi pendamping, kita nggak menunggu siapa yang jadi cawapres, kita berjalan saja seperti sebelum-sebelumnya. Bahwa yang mendampingi siapapun bagi kita, yang penting presidennya Mas Ganjar. Itu yang menjadi yang utama. Jadi siapapun yang akan mendampingi Mas Ganjar nanti atau Pak Ganjar nanti tidak akan ada bedanya begitu Mas Eko? Bagi teman-teman relawan nggak ada bedanya. Karena apa? Capres-capres ya. Iya, karena apa? Karena kita sudah bergerak jauh sebelum ramainya isu cawapres ini. Kita sudah bergerak memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo beberapa tahun sebelum ini, dan itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus bergerak. Jadi pengaruh itu sama sekali tidak terlalu signifikan buat kami di akar rumput, Pak. Baik, baik. Kalau begitu saya sekarang ke Mas Adi begitu. Mungkin Mas Adi juga bisa menakar dari perspektif Mas Adi, kalau kita breakdown name per name, terus kemudian bagaimana keterkaitannya dengan dinamika koalisi parpol saat ini, apa yang bisa Anda simpulkan? Mas Adi. Ya kira secara prinsip Mbak Fani bahwa persoalan siapa yang bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti ini masih cukup dinamis dan cukup alot ya. Karena di antara 4 nama ini kan sebenarnya punya nama besar, mereka ini adalah barang bagus yang tentu saja tidak mudah untuk memilih dengan cepat. Kira-kira siapa di antara mereka yang dinilai punya daya ungkit elektabilitas yang bisa mengunci kemenangan Pak Ganjar Pranowo di 2024 ya. Oleh karena itu ini pendaftaran di KPU sebenarnya masih terbilang cukup lama. Oleh karena itu 4 nama ini sedang menjalani beauty contest sebenarnya. Kira-kira di antara 4 nama ini adalah sosok yang paling mungkin bisa melengkapi dari sekian banyak kebutuhan yang diinginkan oleh teman-teman PDIP dan partai pengusung yang lain untuk mengunci supaya elektabilitas Ganjar Pranowo nanti ketika disandingkan menjadi duet yang relatif bisa memenangkan pertarungan secara mudah. Saya kira di situ kuncinya. Kalau bicara tentang elektabilitas, saya kira keempat nama ini cukup luar biasa. Kalau bicara tentang kompetensi, pengalaman, track record, saya kira Pak Mahfud MD, Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir dan Pak Andika Perkasa, saya kira sudah sangat diketahui rekam jejaknya oleh publik. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana ketiga 4 nama ini terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya mereka lah nanti yang akan kemudian dipilih. Karena kalau bicara tentang elektabilitas, saya kira semuanya sudah memenuhi dalam kriteria itu. Kalau bicara tentang kompetensi, saya kira 4 nama ini sudah memenuhi di antara itu semua. Tinggal bagaimana ini bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Dalam tanda kutip yang paling penting adalah bekerja dalam sunyi, jangan kemajon, jangan ojo ke susu, ngomong ada breaking news sebelum ada keputusan resmi yang kemudian diumumkan secara definitif siapa pendampingnya Pak Ganjar. Saya kira di situ saja kuncinya. Baik, tapi kalau dari 4 nama ini menurut Mas Adi ada yang memiliki element of surprise? Sama-sama semuanya memiliki elemen of surprise. Yang paling penting adalah sebenarnya Bang Hasto ini sedang mencari kira-kira siapa yang sebenarnya cocok betul chemistry-nya. Karena kalau bicara tentang kapasitas, kompetensi, dan elektabilitas, saya kira semua hal ini sudah memenuhi. Tinggal mencari kecocokan kira-kira siapa yang memiliki tarikan napas, memiliki chemistry, memiliki visi misi dan kepentingan ideologi politik yang sama. Oleh karena itu memang agak sedikit rumit sebenarnya untuk segera memutuskan kira-kira siapa pendamping yang paling mungkin segera diumumkan untuk menjadi pendampingnya Pak Ganjar. Saya kira di situ Mbak, saya standing position-nya ya. Kuncinya adalah di banyak-banyak berdoa begitu ya Mas Adi. Nah kalau misalnya tadi 4 nama suruh banyak-banyak berdoa begitu. Bagaimana kalau dengan nama lain? Ya kalau kita belajar dari pemilu 2019 begitu. Tiba-tiba muncul sesuai dengan tadi Mas Hasto mengatakan muncul nama Kiai Haji Ma'ruf Amin begitu untuk mendampingi Pak Jokowi. Apakah PDIP dan juga mungkin koalisi berkelanjutan begitu parpol-parpol yang berada dalam koalisi yang sama dengan PDIP ini juga masih membuka diri begitu untuk nama baru yang masuk selain 4 nama yang sudah ada saat ini? Mas Hasto? Ya, sebenarnya tidak ada nama-nama baru karena pasti yang disebutkan adalah bagian dari tokoh-tokoh nasional dan ini memungkinkan karena
tergantung kesepahaman di dalam mencari, sebagaimana Mas Adi tadi sampaikan, sosok yang memiliki chemistry yang sama, tapi juga penting untuk melakukan konsolidasi di antara partai-partai politik. Karena kalau kita lihat persoalan yang dari bangsa ini kan tidaklah ringan, meskipun Presiden Jokowi telah meletakkan gerbang kemajuan yang luar biasa, tetapi tantangan geopolitik yang dihadapi, sekarang kita juga menghadapi persoalan terkait dengan pangan, meskipun PD Perjuangan meyakini pemerintahan Presiden Jokowi mampu menghandle, melakukan mitigasi terhadap berbagai aspek akibat efek El Nino tersebut. Nah, dengan demikian nama-nama dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju misalnya sangat dimungkinkan. Hanya saja kita juga harus objektif bahwa terkait dengan cawapres memang kita harus melihat juga aspek elektoralnya. Selain kesamaan chemistry-nya, kesamaan visi misi, kesesuaian karakter, saling melengkapi baik secara geografis maupun basis pemilih, aspek elektoral ini juga menjadi konsideran yang tidak bisa diabaikan. Nah, karena itulah dari nama-nama yang tadi sudah disebut, yang disuarakan rakyat, yang ditangkap melalui hasil survei merupakan sosok yang kredibel. Dan 4 parpol yang saat ini mengusung Pak Ganjar Pranowo, PD Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura memiliki basis massa yang saling melengkapi dan tidak beririsan. Apalagi dengan dukungan dari relawan yang juga bergerak masif baik di udara maupun di darat. Ini merupakan kekuatan yang cukup besar. Karena itulah tentu saja seluruh pertimbangan sudah dilakukan dengan baik dan tentu saja penting untuk memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena apapun kami diajarkan terkait dengan capres dan cawapres, bahkan menjadi menteri pun itu ada campur tangan dari yang di atas. Kayak milih jodoh ya Mas Hasto gitu, harus sholat istiqoroh dulu begitu. Ini juga dong berarti. Tapi enggak. Kalau doanya sudah hampir setiap hari terus harus dilakukan dengan jiwa spiritualitas yang tinggi. Betul, itu tidak bisa kita lepaskan begitu. Tapi gini, seperti kita kalau mencari jodoh begitu Mas Hasto, kan pasti kita akan memilih pendamping atau calon pendamping yang bisa menutupi kekurangan kita. Kalau kita belajar dari atau kalau kita mapping begitu dari dan PDIP pasti sudah membuat evaluasi sendiri begitu. Pak Ganjar butuh sokongan atau butuh dukungan di sektor apa begitu? Itu juga sudah bisa terlihat dari amunisi yang dibawa oleh masing-masing sosok ini, masing-masing 4 nama ini? Ya seperti ya tadi dianalogikan pasangan suami istri kan juga tidak ada cinta yang sempurna. Yang penting keyakinan dalam hidup bahwa ketika nanti keputusan itu diambil, memang inilah pasangan yang terbaik bagi kami dengan melihat banyaknya opsi bacawa pres yang disuarakan rakyat untuk mendampingi Pak Ganjar. Artinya persepsi terhadap kepemimpinan Pak Ganjar oleh rakyat itu sangat kuat. Rekam jejaknya sangat jelas sebagai gubernur, anggota DPR 2 periode, komitmen di dalam mengatasi kemiskinan, adalah gubernur yang paling berhasil, kemudian program di dalam meletakkan peningkatan sumber daya manusia. Dengan SMK saja Pak Ganjar mampu memberikan harapan yang sangat besar kepada masyarakat miskin di Jawa Tengah. Ini kalau dikorelasikan nanti di tingkat nasional akan menjadi suatu daya tarik bagi dukungan terhadap kepemimpinan Pak Ganjar. Dan kami meyakini pada akhirnya karakterlah yang akan menentukan siapa yang menjadi presiden. Dan karakter pemimpin yang baik, keluarganya baik, pemimpin yang muda, yang mampu menerima tongkat estafet di dalam mendorong gerak kemajuan Indonesia Raya, ya hanya Pak Ganjar. Baik. Yang ada beberapa poin menarik begitu yang saya tangkap dari pernyataan Mas Hasto barusan, ketika Mas Hasto beberapa kali menyebut mengentaskan kemiskinan, begitu menyejahterakan masyarakat Indonesia, yang kalau saya asumsikan ini mengarah kepada sektor perekonomian begitu. Saya akan minta perspektif dari Mas Adi begitu terkait dengan bagaimana kita bisa memapping calon pendamping Pak Ganjar yang kuat dari sektor ekonomi, atau tadi begitu bisa digambarkan cocok dengan kriteria pemimpin muda begitu dari 4 nama yang sudah disebut atau mengerucut tersebut. Tapi kita bahas lebih dalam di segmen berikut. Mas Adi, Pak Hasto, dan juga Mas Eko. Kita akan lanjutkan dialog di segmen berikut. Tetaplah bersama kami juga pemirsa. Sindo Prime akan segera kembali sesaat lagi.